Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa UNER Channel. Ketemu lagi dengan saya, Suko Widodo. Semoga Anda sehat dan terus semangat. Sehat menjadi kata magnet pengharapan dari jutaan orang di dunia, termasuk saya dan Anda pastinya, dan siapapun yang saat ini berada dalam era pandemi COVID yang cukup merumitkan banyak pihak, dan semangat menjadi kunci kita untuk menghadapi keadaan ini. Mari kita berdamai dengan keadaan dan semangatlah kuncinya. Nah, saya beruntung kali ini saya berkunjung lewat Zoom dari orang yang saya kira sangat sangat penting. Assalamualaikum Prof. Muhajir. Waalaikumsalam Pak Suko. Sehat Bapak? Salam sehat. Ini saya tidak menjadi menteri tapi sedang menjadi dosen. Ilmuwan. Dosen. Teman saya Pak Suko gitu. Kapan lagi saya bisa ngomong agak ceplas-ceplos begini? Dan ini sama sekali bukan saya dalam kapasitas sebagai menteri ya. Saya sementara ini copot baju dulu, tidak jadi menteri tapi jadi temannya Pak Suko. Sudah lama tidak mudik ini Prof. Oh iya, kan kena PPKM ini, apalagi PPKM darurat kan harus di Jakarta. Tapi saya terus turun ke daerah untuk memastikan bahwa obat-obat itu ada, dan juga ngecek gudang obat di Dinas Provinsi Jawa Timur, termasuk saya cek bagaimana distribusinya ke daerah-daerah, bagaimana mengamankan obat-obat itu agar betul-betul sampai ke tangan yang berhak, tidak berada di tangannya orang yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Apa ya, kalau ilmu itu sebagai misalkan kayak fenomenologi ya, jadi cepat berubah sehingga harus belajar terus gitu, Prof. Betul, ini COVID-19 ini memang agak beda sangat beda dengan nenek moyangnya ya. Perilakunya sangat sulit ditebak, gitu, unpredictable. Jadi khas virus milenial lah menurut saya. Khas virus milenial, dan dia termasuk smart virus gitu, yang berusaha menandingi smartphone yang kita punya gitu. Sehingga memang dari waktu ke waktu berubah-berubah gitu. Karena itu diagnosisnya juga berubah, cara tracingnya bahkan cara mengenalinya juga berubah-ubah gitu ya. Dan dia juga menjungkir balikkan asumsi-asumsi yang selama ini kita anggap benar ya. Dan itu ciri-ciri, saya kira ciri-ciri posmo ya. Jadi ini betul-betul virus posmo juga gitu. Misalnya membuat jarak, menjaga jarak dulu kan dianggap tidak etis. Tapi menjaga jarak itu perbuatan yang sangat terhormat daripada mendekat. Bersalaman itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Kalau kita sekarang hanya gini aja. Kalau kita salaman dianggap tidak sopan kan gitu ya. Menutup wajah itu adalah penghinaan kalau kita ketemu. Tapi sekarang justru kita harus menutup wajah. Jadi ada penjungkir balikan tata nilai atau norma yang selama ini kita anggap benar itu oleh virus ini dianggap salah gitu ya. Dan sebagai ilmuwan sosial, Prof ya, tentu perubahan sosial itu kan juga tidak mudah, seperti tidak mudahnya kebijakan-kebijakan negara yang mulai PSBB, kemudian PPKM darurat, ini kan juga berpacu dengan waktu. Ini kan tidak cukup mudah, Prof. Ya, sangat sulit ya, karena sekarang ini kan kalau kita merujuk kepada teorinya Thomas Kuhn tentang scientific paradigm ya, paradigma keilmuan, sekarang ini saya kira kita berada di dalam fase anomali. Anomali. Jadi tidak ada norma ya, sementara norma yang lama sudah harus ditinggalkan, norma yang baru belum terbentuk. Belum terbentuk ya. Belum sampai semacam stasiun equilibriumnya belum. Nanti kan setelah ini akan masuk pada normal science ya, menuju ke normal science. Jadi kita sekarang ini berada dalam masa anomali. Anomalinya terutama kelihatan terasa sekali di bidang-bidang ilmu medis, ilmu kesehatan, epidemiologi, kesehatan masyarakat. Itu sekarang mengalami anomali yang luar biasa. Epidemiolog bermunculan yang selama ini dianggap tidak ada sama sekali munculnya. Sekarang menjadi sangat dominan, dan karena dia memang selama ini diam-diam saja nggak terlalu nggak terlalu diperhatikan, sekarang menjadi pusat perhatian. Terutama kalau dalam perspektif yang Prof sampaikan, ini perubahan sosial, anomali, ini kan juga
penyesuaian tadi, adaptasi itu juga tidak mudah. Nah, dalam kondisi situasi kan potensi chaosnya kan tinggi sebetulnya, Prof. Pastilah, dan itu karena itu sejak awal saya waktu itu menyampaikan tentang konsep Trisula itu ya. Trisula untuk menghadapi musuh tidak terlihat yang bernama COVID. Yang pertama yaitu ujung tombak tengah itu adalah Kementerian Kesehatan dan BNPB. Kenapa tadi itu? Karena ini adalah bencana dan bencananya non alam di bidang kesehatan. Di depan. Kemudian ujung tombak sebelah kiri adalah jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosialnya ini yang bertindak adalah Kementerian Sosial dan ditambah Kementerian Desa. Gitu ya. Dan ini semua berada di dalam koordinasi saya. Lah yang ujung tombak yang satunya sebelah kanan itu pemulihan ekonomi. Economic recovery yang itu bukan domain saya, maka itu ditangani oleh Pak Erlangga dan Pak Luhut waktu itu. Mulai landai gitu ya. Artinya kita melihat bahwa COVID mulai bisa diatasi, kemudian maunya pemerintah mau tancap gas di sektor ekonomi. Karena itu kemudian dileburlah semula gugus tugas COVID ini dilebur menjadi komite penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Dilebur, gugus tugas dibubarkan, kemudian diganti Kapiten dan Pak Erlangga dan Pak Luhut yang berada di depan. Tapi ternyata pada perkembangan berikutnya COVID ini tidak semudah yang dibayangkan. Semakin lama justru semakin liar, dan terakhir ini kita sudah yang sudah dikhawatirkan sejak awal waktu itu akan terjadi kenaikan kasus yang eksponensial gitu ya. Dan suatu saat kita hampir sudah setahun ini landai-landai saja, dan kita sangat pede bahwa kita bisa menaklukkan ini dibanding yang lain gitu. Nah, tapi setelah kita melihat India, kita juga sangat khawatir waktu itu kan, makanya kemudian kita mengambil keputusan untuk tidak ada libur Idul Fitri segala itu setelah kita melihat fenomena di India. Jadi sekarang ini memang perlu ada, menurut saya perlu ada semacam koreksi atau penelaahan ulang terhadap strategi yang selama ini kita lakukan atau kita gelar dalam perang melawan COVID-19 ini. Bahkan kan saya bilang ini sebetulnya bukan sekedar darurat kalau dilihat dari rentang kegentingan gitu ya. Kegentingan itu kan ada tahapnya ya. Kalau dalam keadaan tanpa kegentingan itu namanya tertib sipil kan gitu. Kalau kemudian mulai agak genting itu mulai darurat sipil gitu. Kalau cukup genting atau genting sedang itu darurat militer. Kalau sangat genting itu darurat militer ya. Kalau sangat genting darurat perang gitu. Jadi, kalau sekarang posisinya seperti apa? Ini kan Pak Muhadjir juga pengamat militer dulu. Saya kan sudah katakan bahwa kalau dilihat rentangan kegentingan ini, saya bilang ini setara dengan darurat militer, gitu. Bukan lagi darurat sipil. Kenapa? Jumlah yang mati 700 untuk Indonesia 76.000. Ya, kalau darurat militer itu berarti kan negara boleh sah melakukan upaksa tindakan itu kan untuk penyelamatan sebetulnya. Mestinya iya. Jadi makanya untuk melakukan langkah-langkah koersif atas nama keamanan negara yang sedang diancam oleh musuh tidak terlihat ini harus dilakukan itu. Karena kalau tidak ya risikonya kita menjadi setengah-setengah untuk mengatasi COVID ini. Karena amanahnya preambul undang-undang kan melindungi segenap bangsa ini. Segenap bangsa. Jadi hanya memang kemudian kita harus memikirkan nasib masyarakat, terutama masyarakat bawah yang mungkin akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu harus seimbang antara pemberian bantuan sosial dengan penanganan COVID ini. Kalau seandainya nanti langkahnya harus semakin tegas itu. Dan kan beberapa kasus kan sudah membuktikan bahwa sekarang ini memang sudah tidak mungkin lagi menangani COVID-19 ini dari segi keamanan itu menggunakan standar-standar konvensional. Kalau misalnya banyak sekali satpol yang melakukan pelanggaran, malpraktek lah istilah kerennya, dan itu semakin banyak, itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan satpol PP. Kenapa? Satpol PP itu hanya ditugasi sebagai namanya siapa PP, satpol penertiban ya,
satuan polisi, wong dia itu ya polisi-polisian bukan polisi bener kan. Dia hanya untuk mengatur dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Jadi tidak punya pengalaman pengetahuan tentang kondisi darurat itu ya. Dia tidak pernah diberi pelajaran pengalaman bagaimana menangani situasi darurat, situasi abnormal. Situasi darurat, situasi abnormal itu yang memang tugasnya tentara. Tentara itu memang dibentuk untuk mengatasi situasi tidak normal. Kalau dalam keadaan normal, tentara tidak perlu turun, cukup dia di markas, cukup di barak, latihan gitu. Untuk siap-siap kalau nanti dibutuhkan dalam keadaan abnormal, itu keluar menunjukkan kemampuannya. Lah, sebetulnya Pak Panglima TNI sudah berkali-kali sebelum saya tentang darurat militer. Panglima TNI selalu sudah menyatakan sekarang ini adalah perang semesta, perang melawan musuh yang tidak terlihat, dan begitu tak? Karena perang semesta maka seluruh komponen harus dilibatkan gitu. Nah kalau perang masa komponen masyarakat dilibatkan tanpa TNI gimana? Wong katanya perang kan? Ini kan ganjil gitu kan. Mestinya justru menurut saya dalam kondisi yang sudah darurat begini. Mestinya TNI lah yang berada di depan. TNI yang berada di depan. Memang senjatanya bukan lagi senapan laras panjang SS1 atau SS2 atau granat atau tank gitu ya. Tetapi apa senjatanya? Sembako. Bansos sembako sampai senyum. Jadi sembako dan senyum tadi ya, sentuhan senyum. Nah, sekarang gimana dengan itu? Apakah negara cukup punya logistik untuk itu, Prof? Oh, sangat punya. Makanya saya bilang ya, tapi jangan sepenuhnya dibebankan kepada negara. Jadi, yang saya juga dibully kan, ini negara nggak tanggung jawab. Ya kan negara Indonesia ini kan prinsipnya gotong royong. Dan perang semesta itu juga landasannya gotong royong. Gitu. Sama dengan kalau dulu perang kemerdekaan kan juga ada orang yang membantu tentara dan sebagainya itu. Mestinya begitu, abnormal seperti ini. Ya, seperti sekarang misalnya gini, saya cek beberapa rumah sakit juga kesulitan tenaga untuk pemulasaraan ya, mencuci jenazah dan proses. Ini kalau tentara sebetulnya kan punya kecepatan dan mereka kalau diperintahkan nggak wigah-wigih gitu ya. Terampil dia juga memang dilatih untuk menghadapi seperti itu kan. Apakah itu juga akan dilakukan kira-kira kalau kondisi tidak cepat normal, Prof? Kalau saya sebagai ilmuwan yang kebetulan doktor saya memang soal tentara. Pengamat militer Bapak. Itu kalau ada yang meleceh saya, bilang nggak ngerti tentara, kok ngomong tentara, nggak ngerti kalau buku-buku saya. Soalnya pada tahun 90-an itu mereka nggak pernah baca artikelnya waktu masih dokter ya, baca di Kompas, di Jawa Pos, macam-macam. Iya, kan saya kan pernah ikut kursus di Amerika di tahun berapa, Prof, itu, Prof? 91 saya ikut khusus. Ya, dan juga disertasi saya di UNER kan tentang profesionalisme TNI, membedah Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu. Jadi saya relatif agak paham lah kalau bicara tentang tentara. Jadi saya ketawa-ketawa aja kalau mereka yang belajar aja. Kemudian ada yang bilang bukan tupoksinya, itu kan Menko Polhukam. Iya, saya bicara darurat militer kan musuhnya kan COVID. Tentara Amerika atau tentara Cina. Gitu. Ya ini soal posmo itu loh, Prof. Jadi kuwabeh ting celebu sak menake itu. Padahal kan Pak Muhadjir kan punya basic pengetahuan yang ya pasti dihitung lah kira-kira gitu. Iyalah, saya kan bukan saya sok keminter, tapi ngertilah dikit-dikit tentang tentara kan, tentang kedaruratan juga tahu lah. Karena itu ya memang kan begini Pak Suko, menurut undang-undang kekarantinaan kesehatan, di situ memang disebut dengan ada istilah darurat kesehatan, tapi tidak ada levelingnya. Darurat kesehatan itu derajatnya seperti apa, yang ringan seperti apa, yang sedang seperti apa, yang berat seperti apa, nggak ada itu. Yang semuanya dianggap darurat. Yang penting darurat aja. Lah iya, kalau darurat kita COVID sekarang ini loh, seperti berapa gitu. Nah kayak itu kalau Pak Wapres kan Pak Kiai Ma'ruf Amin sudah menyampaikan ini sudah daruratnya sudah tingkat cukup genting. Cukup genting itu menurut saya darurat militer itu. Artinya konsep yang pakai itu aja. Ngapain susah-susah? Yang itu kan goalsnya, tujuannya
apa ya, menyelamatkan banyak orang. Betul. Jadi sebetulnya saya ingin memberikan warning, peringatan kepada masyarakat agar jangan merasa tidak ada masalah gitu. Santai-santai, tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal dia diintip terus oleh musuh yang tidak terlihat ini kan. Dan ini musuh ini tidak pandang bulu karena dia tidak mematuhi pertempuran gitu ya. Perlu ketua pimpinan memimpin lapangan. Ya kalau cari pemimpin lapangan ya itu menurut saya perwira muda yang Letnan 1, Letnan 2 itu yang baru keluar dari pendidikan, turunkan juga. Fisiknya kan bagus mereka ya. Ya, sekarang yang sedang di Akmil, di AUAL, Akpol itu turunkan untuk memimpin pasukan di lapangan untuk mengatur itu. Saya yakin mereka senang, warga nggak akan lah, jangan berpikir nanti TNI kuatin militerisasi lah itu. Jadi kita ini terlalu asik menjadi pemimpin di dunia maya semua ini. Dan itu ini sebetulnya sekarang ini adalah kesempatan Indonesia untuk menguji mangkus tidaknya doktrin Hankam Ratanya, gitu ya. Kita katanya doktrinnya sistem Hankam Rata. Katanya tadi itu perang dengan cara semesta. Nah, sekarang inilah saatnya. Karena kalau perang semesta konvensional kita nggak tahu kapan terjadi kan. Saya yakin kalau Akpol, Akmil, AU itu turun semua. Terus setelah kedinasan itu yang dilatih fisiknya kan bisa juga dilibatkan. Pasti banyak yang mau ngambil mantu itu. Khawatir. Dan mereka masih muda, masih gagah-gagah, iya kan? Dan di-save biar tidak terjadi kelelahan. Itu kan dokter-dokter banyak yang meninggal ini kan akibat dia kelelahan, kemudian berada di dalam ruangan yang fire load-nya tinggi. Jadi kepadatan virusnya itu sangat tinggi. Lah rapat-rapatnya APD ya. Potensinya juga ada. Kalau berada di dalam lingkungan yang penuh ya 1-2 pasti masuk lah itu. Lah kalau 1-2 kalau masuk, kalau sering-sering lama-lama ya numpuk. Ya, saya berharap bahwa nilai gotong royong itu kemudian harus dimedsoskan, karena selama ini yang dimedsosan yang cuman curhatan-curhatan, baru ngantri 5 menit sudah diupload sambat dan macam-macam, seolah seperti penuntut luar biasa itu. Jadi kadang-kadang kita juga berada dalam zaman yang memang overload communication istilahnya, jadi komunikasi yang berlebih sehingga orang tidak bisa menyaring. Sebenarnya kan kalau dia memberikan kabar baik itu kan pasti dampaknya baik toh, siarnya kan gitu, Prof. Ya memang dalam suasana seperti ini kita secara spiritual kita harus betul-betul memupuk hal-hal yang sifatnya positif ya, aura positif ya. Kita berupaya mengumpulkan aura positif. Aura positif itu hanya bisa didapat kalau kita mempertajam kemampuan spiritual kita, misalnya mendekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tadi bersandar. Kita sadar ketika kita menghadap Tuhan ini untuk balik, tapi pada saatnya kita menghadap Tuhan untuk tidak balik, dan itu jaraknya mungkin hanya sak loncatan saja. Ini memang perlu masing-masing orang harus betul-betul bisa menyeimbangkan. Kesadaran itu menjaga ketahanan fisik tadi Pak Suko ya, rajin minum jamu-jamu, vitamin, mungkin juga rajin olahraga kecil-kecil, tapi jangan lupa juga mengasah kemampuan spiritual karena dan ini menurut saya keseimbangan inilah yang harus dijaga betul. Jangan mengagung-agungkan rasional. Saya bilang rasionalitas itu kan terbatas, bounded rationality. Karena itu juga harus diimbangi dengan sisi spiritual dan seterusnya itu. Karena itu jadi fisiknya harus seger, otaknya harus waras lah, jadi mentalnya waras, seger, waras, hatinya bersih. Nah itu. Jadi fisiknya seger, otaknya waras, hatinya bersih. Itu yang penting dalam kondisi seperti itu. Oh, ini saya baru paham. Oh, ternyata tentu dengan militer dalam konteks senjatanya sembako tadi. Nah, terakhir mungkin ada yang dipesankan untuk masyarakat Indonesia dan UNER Channel ini, Prof. Ya, pesan saya ya kita tidak tahu kapan wabah ini harus berakhir, tapi kemungkinan juga masih cukup panjang, gitu ya. Karena itu terus sehari-hari jaga keseimbangan antara ketahanan spiritual dengan ketahanan
fisik, tentu saja juga ketahanan ekonomi, ketahanan mental, itu harus betul-betul seimbang. Saya kira itu salam sehat semuanya, dan sekali lagi mohon maaf saya kalau tadi penjelasan saya ceplas-ceplosan dan mungkin ini saya tidak menjadi menteri tapi sedang menjadi dosen. Ilmuwan, dosen. Teman saya Pak Suko gitu. Kapan lagi saya bisa ngomong agak ceplas-ceplos begini? Dan ini sama sekali bukan saya dalam kapasitas sebagai menteri ya, saya sementara ini copot baju dulu, tidak jadi menteri tapi jadi temannya Pak Suko. Karena itu ngomongnya ceplas-ceplos. Jadi kalau nanti ada yang keliru jangan dibully kemudian dikaitkan. yang bully kita doakan rezekinya lancar kita aja, Bro. Amin. Matur nuwun, Bro. Nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.